Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jumpa lagi dengan saya, Abdul Jalil, di channel Yuk Belajar Robot dan Kendali. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan atau simulasi tentang bagaimana cara membuat sensor yang dapat mendeteksi uang koin atau biasa disebut dengan coin acceptor ya. Jadi video ini merupakan request dari salah seorang penonton pada video saya sebelumnya ya. Pada video saya yang ini ya, yang menjelaskan tentang bagaimana cara kerja vending machine. Nah, pada video tersebut salah seorang penonton ya memberikan komentar. Dia memberikan minta request bagaimana kalau misalnya vending machine tersebut ya ditambahkan coin acceptor ya untuk membaca input dari uang koin untuk membaca uangnya. Nah, pada video kali ini ya saya akan menjelaskannya menggunakan simulasi Autodesk Tinkercad yang seperti yang telah teman-teman lihat pada video kali ini ya, ini gambarnya. Dan juga sebelum saya mensimulasikannya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari sistem yang saya bangun ini ya. Bagaimana caranya sehingga sistem ini bisa mendeteksi uang Rp100, Rp500 dan uang Rp1.000 ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu bagaimana cara kerjanya. Nah, ini adalah desain dari sistem yang akan saya bangun pada simulasi kali ini yang digunakan untuk mendeteksi uang koin ya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa uang koin ya yang saya bawa ke Indonesia 3 tahun yang lalu ya. Dari Jepang ya, dari Indonesia ke Jepang. Saya kurang tahu kalau uang koin sekarang berubah di Indonesia ya, tapi ini uang koin yang saya bawa 3 tahun yang lalu, di mana uang koin ini ya mempunyai perbedaan, yaitu dari sisi besarnya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendeteksi uang koin ya, nominal uang koin berdasarkan dari besarnya uang koin tersebut. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, ini adalah uang Rp500 itu lebih besar dibandingkan dengan uang Rp1.000. Ini uang Rp1.000 itu kemudian lebih besar dibandingkan dengan uang Rp100 ya. Jadi bisa dilihat di sini perbandingannya ya. Jadi uang 500 lebih besar dibandingkan uang 1.000 dan uang 1.000 lebih besar dibandingkan dengan uang Rp100. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca nominalnya ya. Nah, ini adalah desain dari sistem yang saya bangun. Nah, di mana ini adalah box ya, box untuk memasukkan uang ya, tempat uangnya. Kemudian ini adalah tempat untuk memasukkan uangnya seperti itu ya. Pada saat akan memasukkan uang, dimasukkan ada lubang di sini ya. Ini lubangnya. Nah, kemudian pada saat uang itu dimasukkan, nah akan dibaca oleh sensor ya. Nah, di sini sistem yang saya bangun sangat sederhana sekali. Jadi sensor yang digunakan adalah menggunakan sensor LDR atau fotodioda untuk mendeteksi dari nominal uang tersebut. Ya. Kemudian saya di sini menggunakan motor servo ya untuk memasukkan uang seperti itu ya pada saat sudah dimasukkan ke box ya. Setelah itu, setelah uang dibaca, maka servo akan berputar untuk memasukkan uang ke dalam tempatnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Nah, ini adalah gambar dari desainnya, kemudian saya akan jelaskan di sini. Nah, ini adalah tampak dari depannya ya. Tampak dari depannya. Ini adalah tempat untuk memasukkan uangnya, kemudian ini adalah sensornya. Nah, di sini dari sistem ini ya, uang kan dideteksi berdasarkan besarnya seperti itu ya, besar uang. Nah, di sini saya menggunakan 5 buah sensor ya. Nah, di sini ada sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4 dan sensor 5. Nah, begitu ya. Jadi sensor yang saya gunakan di sini adalah sensor LDR atau juga bisa menggunakan fotodioda. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Jadi sensor ini ya itu diberikan cahaya LED seperti itu. Nah, jadi pada saat sensor ini mendeteksi cahaya LED ya, maka berarti sistem tidak mendeteksi adanya uang karena belum dimasukkan seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat uang dimasukkan ke dalam box ya seperti itu, otomatis LDR ini atau
fotodioda itu tidak mendapatkan cahaya dari LED karena kenapa? Terhalang oleh koin tadi seperti itu. Nah, pada saat itulah sensor LDR akan mengirimkan sinyal 0 ke Arduino untuk mendeteksi bahwa terdapat uang koin. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi pada saat tidak ada uang koin dimasukkan ke dalam box, maka sensor LDR ya akan mengirim sinyal 1 ke Arduino. Nah, kemudian pada saat sistem ini ya mendeteksi adanya uang koin yang masuk, maka sensor LDR akan mengirim sinyal 0 atau low ke Arduino. Nah, sekarang saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini adalah bagaimana cara kerja untuk mendeteksi uang Rp500. Nah, sebagai contoh misalnya, kita masukkan uang Rp500 ya. Di sini kita bisa lihat terdapat perbedaan dari sisi besarnya. Ini Rp500, ini Rp1.000, dan ini Rp100. Nah, pada saat masukkan uang Rp500, otomatis seluruh sensor ini akan terhalang oleh uang koin ya, seperti itu. Dari cahaya LED ke LDR tadi itu akan terhalang oleh uang koin ya. Nah, otomatis seluruh sensor ini akan mengirim sinyal 0 ke Arduino. Nah, disinilah Arduino mendeteksi bahwa oh, yang masuk ini adalah uang Rp500 seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau Rp1.000? Nah, Rp1.000 kan dia agak sedikit kecil dari Rp500. Nah, jadi pada saat uang tersebut dimasukkan ke box, otomatis sensor yang terhalang itu tidak keseluruhannya, tetapi hanya 4 buah sensor ya, karena lebih kecil dibandingkan dengan uang Rp500. Nah, sebagai contoh di sini ya, bisa jadi pada saat dimasukkan ke dalam box itu hanya menutupi 4 buah sensor ya, seperti ini misalnya. Nah, jadi sinyal dikirim ke Arduino adalah 1, karena kan ini mendapatkan cahaya LED tadi, pasti mengirim sinyal 1, kemudian terhalang mengirim sinyal 0, 0, 0, dan 0 ke Arduino, seperti itu. Nah, atau bisa saja seperti ini ya, di sebelah sini uang koinnya. Nah, kemudian sensor akan mengirim sinyal ya 0, 0, 0, 0, 1 ke Arduino, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya uang Rp100? Nah, ini kan lebih kecil lagi uangnya ya. Nah, kalau uang Rp100 itu sensornya akan lebih sedikit lagi dideteksi ya. Itu kemungkinan hanya 3 buah sensor seperti itu. Nah, di sini berarti pada saat dimasukkan kemungkinan akan terdeteksi dari 3 buah sensor ini, maka sensor ini akan mengirim sinyal ke Arduino yaitu adalah 0, 0, 0, 1, 1 ke Arduino. Maka yang dideteksi adalah uang Rp100. Atau bisa juga seperti ini. Kemungkinan pada saat dimasukkan ke box yang tertutup hanya 3 sensor ini. Jadi sensor mengirim sinyal ke Arduino yaitu adalah 1, 0, 0, 0, dan 1. Ataukah seperti ini ya, di sebelah kanan seperti itu ya. Nah, kemudian sensor akan mengirim sinyal ke Arduino yaitu adalah 1, 1, 0, 0, 0. Nah, seperti itu konsep yang akan saya bangun pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana cara mendeteksi uang koin ya, uang koin berdasarkan dari besarnya seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana cara kerjanya menggunakan simulasi Autodesk Tinkercad. Nah, teman-teman, jadi ini adalah rangkaian dari simulasi bagaimana cara mendeteksi uang koin menggunakan simulasi Autodesk Tinkercad ya. Nah, apa saja komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian ini ya? Yang pertama adalah teman-teman membutuhkan satu buah Arduino ya. Ini Arduino yang digunakan untuk mengolah datanya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan satu buah LCD. Nah, di mana fungsi LCD adalah untuk menampilkan teks sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan mesin pada saat menggunakan sistem tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman juga membutuhkan 5 buah LDR ya, di mana LDR ini berfungsi untuk mendeteksi nominal uang koin ya, berdasarkan besarnya tadi seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya ya. Di sini saya menggunakan 5 buah LDR ya. Di sini ada LDR 1, kemudian ini ada LDR 2, ini LDR 3, kemudian LDR 4, dan LDR 5. Nah, setiap LDR ini itu mendapatkan cahaya sinar LED ya dari sini.
Ya, ini untuk memberikan cahaya ke LDR5 ini ya, ke LDR1. Kemudian ini untuk memberikan cahaya ke LDR2. Ini LED untuk memberikan cahaya ke LDR3, LED untuk memberikan cahaya ke LDR4, dan LED untuk memberikan cahaya ke LDR5. Nah, kemudian di sini saya menggunakan satu buah motor servo, ya, di mana motor servo ini akan berputar, ya, ketika uang koin dideteksi, kemudian akan dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan uang koin seperti itu ya, akan berputar, uang koin kemudian masuk. Nah, kemudian di sini saya menggunakan satu buah tombol, ya, yang akan digunakan untuk membaca uang koinnya ya pada saat dimasukkan, kemudian tombol ditekan untuk sistem dapat membaca nominal uang koin tersebut. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekannya bagaimana cara menggunakannya. Jadi ini ada rangkaiannya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengikutinya nanti pada saat di rumah, bisa mengikuti rangkaian ini jalur-jalurnya ya, kemudian mempraktekannya. Nah, sekarang saya akan mensimulasikannya. Jadi di sini saya klik start simulation. Nah, di sini muncul pesan pertama, yuk belajar robot dan kendali ya. Ini untuk untuk memperlihatkan bahwa ini adalah channel saya ya. Nah, kemudian di sini ada pesan, silakan masukkan uang Anda. Nah, di sini kita lihat LED ini menyala ya. Ini menyala semua LED-nya. Nah, di sini kita set ya, karena LDR ini adalah menerima cahaya dari LED, maka akan kita set bahwa LED ini adalah aktif ya, menerima cahaya seperti ini. Semua kita geser seperti ini ya, kita mensimulasikan bahwa semua LDR ini menerima cahaya dari LED seperti ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan uang Rp500. Jadi pada saat uang Rp500 dimasukkan ya, yang ini ya, dimasukkan ke coin acceptor yang kita bangun. Nah, maka seluruh sensor LDR itu akan tertutup oleh uang koin ini. Nah, jadi di sini seluruh LDR akan tertutup ya. Jadi di sini tertutup, tidak ada cahaya. Di sini juga tidak mendeteksi cahaya. Ini juga tidak mendeteksi cahaya, ya. Kemudian ini juga tidak mendeteksi cahaya, dan ini juga tidak mendeteksi cahaya. Nah, ini adalah pada saat uang koin Rp500 dimasukkan ke dalam sistem. Nah, sekarang kita tekan tombolnya ya. Ini untuk membaca nominalnya. Pada saat ditekan, nah, ini saya tekan. Nah, sistem membaca nominal uang. Nah, kemudian akan muncul pesan, nah, deteksi uang Rp500. Nah, seperti itu ya. Nah, karena semua sensor tadi itu tertutupi oleh ini ya, maka muncul pesan itu tadi. Kemudian motor servo berputar ini ya. Motor servo berputar untuk memasukkan uang koin ke dalam tempatnya ya, seperti itu akan jatuh. Nah, setelah beberapa saat kemudian motor servo akan kembali ke tempatnya seperti itu ya. Nah, akan berputar kembali untuk menutup kita di tempat untuk memasukkan uangnya. Nah, setelah itu sistem akan kembali lagi membaca input uang. Nah, seperti itu ya, kembali ke awal lagi untuk membaca nominal uangnya seperti itu. Nah, ini ada pesan, silakan masukkan uang Anda. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya uangnya adalah Rp1.000 ya? Nah, otomatis yang tertutup itu hanya 4 buah sensor. Nah, sebagai contoh di sini ya. Nah, di sini kan tadi ini kan tertutup ya, contohnya ya. Ini tertutup, kemudian ini tertutup oleh uang koin, ini juga tertutup uang koin, ini tertutup, dan ini tidak tertutup ya, karena kan yang dimasukkan adalah uang Rp1.000 lebih kecil dari Rp500. Nah, sekarang kita akan tekan tombolnya ya. Di sini tekan tombolnya. Nah, setelah ditekan maka akan muncul pesan ya di LCD. Nah, di sini masih loading. Oke, sistem membaca nominal uang. Nah, setelah itu, nah, deteksi uang Rp1.000. Jadi sistem membaca uang Rp1.000. Nah, setelah itu ya, motor servo akan bergerak untuk memasukkan uang koin ini ke dalam tempatnya. Nah, akan berputar seperti ini. Nah, setelah itu uang koin akan masuk ya.
Nah, setelah masuk ya, kemudian servo akan berputar kembali untuk menutup lubangnya seperti itu ya, yang dibawa. Nah, setelah itu sistem akan kembali lagi untuk membaca nominal uang yang akan dimasukkan. Nah, sekarang bagaimana kalau uang 100 rupiah? Oh, sorry ya, tadi ini 100, ini 1000 ya. Ini 1000 rupiah. Nah, bagaimana kalau uang 100 rupiah ya? Ya, kalau uang 100 rupiah, otomatis yang tertutup itu adalah 3 buah sensor ya. Nah, di sini kan tadi kita sudah set ini ya. Ini kan tertutup ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya sensor itu uang itu ya menutupi sensor ini ya. Jadi ini mendeteksi uang koin, ini juga mendeteksi, ini mendeteksi, dan ini tidak terdeteksi karena kan uang 100 rupiah ya. Jadi ini mendeteksi cahaya, dan ini juga mendeteksi cahaya. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Nah, setelah dimasukkan seperti tadi, uang 100 rupiah dimasukkan ke dalam box tadi. Nah, kemudian ini tekan tombolnya untuk membaca nominalnya. Nah, itu membaca nominal uang. Nah, setelah itu membaca input sensor. Nah, muncul pesan deteksi uang 100 rupiah. Nah, setelah itu ya, uang dimasukkan kemudian dibaca oleh sensor. Nah, servo akan berputar ya untuk memasukkan uang ini ke dalam tempatnya seperti itu. Nah, setelah itu, nah, servo akan kembali berputar untuk menutup lubangnya dan akan kembali untuk membaca input uang. Nah, seperti itu ya. Jadi, sederhana bukan bagaimana cara membuat sensor yang bisa digunakan untuk mendeteksi uang koin ya, atau biasa disebut dengan coin acceptor. Nah, jadi saya teman-teman bisa membuatnya di rumah, apalagi dengan alat yang sederhana seperti ini ya, hanya menggunakan satu LDR, atau juga bisa menggunakan fotodioda. Nah, sekarang saya akan jelaskan programnya ya. Saya akan stop simulation di sini dulu. Oh, tidak apa-apa ya, saya langsung ke sini code. Ya. Nah, ini adalah program ya, teman-teman. Nah, ini untuk saya akan jelaskan step by step dulu ya. Ini adalah untuk memanggil library-nya. Kemudian ini untuk konfigurasi dari tombol dan LDR-nya ya. Kemudian di sini juga untuk konfigurasi servo dan tombolnya. Nah, kemudian di sini untuk LCD-nya ya. Di sini saya menggunakan LCD 16x2. Nah, setelah itu ya, di sini saya konfigurasi untuk LCD-nya ya. Di sini konfigurasi menggunakan 16x2. Nah, kemudian di sini kita fungsikan LDR itu sebagai input ya. Ini LDR 1 ya. Di sini tombol ya. Pertama ini tombol ya. Tombol sebagai input. Kemudian konfigurasi LDR 1 sebagai input, LDR 2 sebagai input, LDR 3, 4, dan 5 sebagai input. Nah, setelah itu konfigurasi untuk servonya. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah bagian inti dari program ya. Nah, ini ada void loop. Nah, di sini adalah program itu berjalan ya secara berulang. Nah, pertama itu servo itu dalam posisi di tengah ya, seperti itu. Kemudian muncul pesan, yuk belajar robot dan kendali di LCD ya, ini perintahnya. Nah, kemudian masuk ke variabel tombol input. Nah, apa isi dari tombol input ya? Nah, ini isinya. Nah, pada tombol input ya, pertama itu konfigurasi posisikan itu servonya di 0 derajat, kemudian membaca tombol ya, seperti itu. Nah, setelah itu ya, di sini membaca uangnya ya. Ini programnya, saya perlebar sedikit. Jadi ini logikanya ya. Nah, ini ya. Nah, pertama itu adalah membaca input dari analognya ya, dari sensor LDR-nya. Kemudian di sini programnya ya, jika ya, nah LDR 1 itu mendapatkan nilai analog lebih kecil dari 200, dan LDR 2 ya mendapatkan nilai analog ya, input analog itu lebih kecil dari 200, LDR 3 lebih kecil 200, LDR 4 lebih kecil 200, dan LDR 5 lebih kecil 200, maka di sini muncul pesan deteksi uang 500 rupiah. Nah, setelah itu di sini servo ya akan berputar
ya ke 180 derajat. Nah, setelah itu ya, nah, setelah 3 detik, nah, servo akan kembali ke 0 derajat. Seperti itu ya. Ini perintahnya. Nah, kemudian untuk membaca uang Rp1.000. Nah, di sini bisa dilihat logikanya itu di sini ya. Nah, jadi pada saat itu mendeteksi cahaya, maka di sini lebih besar 200. Nah, ketika tidak mendeteksi cahaya, maka lebih kecil 200, seperti itu ya. Jadi di sini saya menggunakan logika N ya untuk perbandingan antara satu sensor dengan sensor lainnya ya. Jika sensor 1 dan sensor 2 dan sensor 3 dan sensor 4 dan sensor 5 misalnya tidak mendeteksi cahaya, maka uang tersebut adalah Rp500. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini programnya ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mempraktekkan, nanti teman-teman bisa download programnya di deskripsi video ini ya, di bawah nanti. Nah, teman-teman bisa download programnya, kemudian bisa mempelajarinya di rumah, seperti itu ya. Nah, jadi sangat sederhana sekali bagaimana cara membuat sensor untuk mendeteksi uang koin ini atau coin acceptor ya, seperti itu. Nah, oke, kita reset kembali. Ya. Oke, teman-teman, bagaimana? Mudah bukan? Bagaimana cara membuat sensor yang bisa digunakan untuk mendeteksi uang koin ya, Rp100, Rp500 dan Rp1.000. Nah, baik ya. Jadi buat teman-teman semua, untuk video ini ya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan buat teman-teman yang lain yang ingin mempelajari bagaimana cara membuat coin acceptor. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.